Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Bagi kami, NKRI, harga mati. Ngomong apa mau NKRI harga mati, nggak percaya. Serang Habib Lutfi, Fuad Plered melaporkannya ke Jokowi. Permohonan terbuka kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, untuk memberhentikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas nama Muhammad Lutfi bin Yahya atau Habib Lutfi bin Yahya, karena yang bersangkutan patut diduga telah melakukan sejumlah kebohongan di depan publik. Lalu, bagaimana tanggapan Presiden Jokowi? Habib Lutfi mempersatukan umat, cara-cara beliau menyampaikan pesan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai budi pekerti. Saya kira beliau mengerti betul Islam Indonesia ini harusnya dibawa kemana. Saat ini beredar kabar Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Plered dan rekan-rekannya yang mempermasalahkan para habaib keturunan Rasulullah. Fuad Plered sampai-sampai melaporkannya kepada Presiden Jokowi agar Presiden Jokowi mencopot Habib Lutfi dari jabatannya sebagai Watim Pres atau Wakil Pertimbangan Presiden. Kabar itu menyatakan, Fuad Plered menilai bahwa Habib Lutfi bin Yahya telah melakukan berbagai kebohongan di depan publik. Adapun kebohongan-kebohongan Habib Lutfi menurut Fuad Plered adalah sebagai berikut. 1. Habib Lutfi mengaburkan sejarah nasional Indonesia, sejarah NU, dan sejarah berdirinya Jatman. Yang saya sayangkan, kenapa Habib Lutfi menyampaikan itu dalam website dikatakan 2010. Si benar apa tidak sejarah versi Kiai Irfan yang disampaikan oleh Habib Lutfi? Kalau tidak, janganlah. Sebab apa? Akan rusak sejarah NU. Saya sayangkan dengan nama besar Habib Lutfi, maka banyak teman-teman NU dan warga NU yang mempercayainya tanpa cross check. Bahkan saya yang memberikan pelurusan dianggap salah. 2. Habib Lutfi mengubah garis nasab Wali Songo. Abdullah Uthman Khan bin Tawahu bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amman Faqih bin Muhammad Sahib Marbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zaid Al-Habidin bin Husain Siddiq bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. 3. Habib Lutfi menunjuk Habib Hani Assegaf yang diduga kuat sebagai agen Israel sebagai pengurus inti organisasi Petanesia. Bahwa Habib Lutfi bin Yahya sebagai pendiri organisasi Petanesia patut diduga menunjuk Hani Assegaf yang diduga kuat agen negara Israel sebagai pengurus inti organisasi Petanesia. 4. Habib Lutfi melakukan fitnah terhadap Wali Songo. 4. Bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan fitnah terhadap Wali Songo. 5. Habib Lutfi bin Yahya telah melakukan pemalsuan makam. Sudah banyak makam palsu yang dibikin oleh Lutfi bin Yahya, juga sudah banyak yang lainnya. 6. Habib Lutfi melanggar sumpah jabatan sebagai One Team Press. 7. Habib Lutfi menyerukan Thariqah Alawiyin agar setiap orang meyakini Bani Alawiyin atau para habaib sebagai penyebar Islam pertama di Indonesia. Intisyaru bihadhihi thariqah, intisyaru
انتشار والنشر هذه الطريقة حتى أن العوام يعلمون بأن سادة العلويين وهو أول من دخل في الجوى الذي نشر الإسلام في هذه البلاد. Namun, dengan kabar tersebut, Presiden Joko Widodo tidak menanggapi laporan dari Fuad Pleret dan kelompoknya atas kabar tersebut. Di sisi lain, Presiden Jokowi justru sangat menghormati Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan Presiden Jokowi mengangkat Habib Lutfi sebagai One Team Press. Tak hanya Presiden Jokowi, bahkan di kalangan ulama NU, Habib Lutfi dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh. Lalu, benarkah Habib Lutfi memalsukan sejarah dan berbohong? Dan apakah tujuan Fuad Pleret menyerang Habib Lutfi? Ataukah Presiden Jokowi akan menerima laporan Gus Fuad? Kali ini, Fuad Pleret semakin berani dalam menghadapi para habaib. Berawal dari Habib palsu, oknum Habib, hingga kini Fuad Pleret terang-terangan menyerang Habib Lutfi. Bahkan, Fuad Pleret meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Habib Lutfi dari jabatannya sebagai Wakil Pertimbangan Presiden. Kabar ini pun membuat terkejut umat Islam di Indonesia, terkhusus Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama pecinta para habaib atau duriah Nabi Muhammad SAW. Terlebih, dalam pandangan umat Islam, bahwa Habib Lutfi adalah seorang ulama, bahkan keulamaan Habib Lutfi telah diakui dunia. Semoga dengan berdirinya tersebut tidak akan memalukan dunia Islam di luar negeri. أنا أتمنى أن يكون هذا المنتدى لا يخزي ولا يجعل الناس يستعملون ولكن يرفع الرأس. Sebelumnya, Fuad Pleret mengatakan harus diwaspadainya Habib-Habib yang lemah lembut karena menurut Fuad, Habib yang lemah lembut lebih berbahaya daripada Habib-Habib yang kasar. Bahwa oknum Habib Alawi yang penampilannya lembut itu jauh lebih berbahaya daripada yang penampilannya kasar, yang ceramahnya memaki-maki. Karena menurut Gus Fuad, orang awam akan mudah terkecoh karena orang awam hanya bisa menilai secara dohirnya saja. Seandainya ada Habib yang lemah lembut akan mudah diikuti dan ditaati. Yang lemah lembut akan dianggap baik. Fuad Pleret juga mengatakan bahwa dengan pengakuannya mereka sebagai duriah Nabi atau anak cucu Nabi, para kiai-kiai NU akan menjadi ketel. Gus Fuad menjelaskan bahwa seruannya itu membela hasil riset atau penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Menurutnya, para Habib itu bukanlah anak cucu Nabi akan tetapi duriahnya Yahudi. Fuad juga menjelaskan bahwa struktural Nahdlatul Ulama dari pusat sampai ke bawah semuanya sudah disusupi Habib dari Ba'alawi. Menurutnya, kalau sudah seperti itu, maka semuanya akan kacau balau. Artinya, dengan adanya struktural habaib, NU sedang tidak baik-baik saja. Lebih lanjut, NU akan kacau balau. Sedikit cukup mengkhawatirkan. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, misalnya struktur Nahdlatul Ulama struktural itu, struktur organisasi dari tingkat pusat sampai daerah itu semakin banyak aja yang marga Ba'alawi yang masuk.